Yahoo minasan, welcome back again with Mr. K di sini. Pada hari Minggu kemarin, One Piece episode 1030 udah bisa kita nikmati ya. So, melanjutkan dari pembahasan kalau Mr. K bakal breakdown pengantar dari movie red ini, makanya kita bakal bahas apa aja hal menarik yang terjadi di episode yang spesial ini. So, tanpa basa-basi gak jelas, langsung aja kita menuju ke pembahasannya, oke? Let's go, breakdown One Piece anime ya, episode 1030. Luffy, Uta, dan janji zaman baru. Judul episode kali ini Sumpah Zaman Baru Luffy dan Uta. Kita kembali diperlihatkan interaksi yang lebih intens antara Luffy dan Uta. Berbeda dengan episode sebelumnya yang Uta terlihat lebih sering cemburu karena kedekatan Shanks dan Luffy. Di episode ini justru Luffy dan Uta makin deket aja guys. Ini terlihat dari gimana Shanks menyebutkan kalau ia sendiri bingung apakah Luffy dan Uta itu akrab atau emang hobi ribut. Yang pasti keduanya bermain layaknya teman sebaya. Di sini Uta menampilkan karakter yang mana selalu berusaha terlihat lebih superior daripada Luffy lantaran umurnya yang udah lebih tua. Banyak momen menarik terkait hubungan mereka berdua guys. Salah satunya kala keduanya beradu dayung. Akan tetapi pas mereka lagi enak-enaknya adu mekanik dayung, ada monster laut alias Sea Kings yang awalnya dikira mereka berdua itu batu. Sea Kings tersebut untungnya lagi asik memakan mangsanya. Dan semisal kalian ingat lagi ya, Sea Kings inilah yang menjadi biang kerok hilangnya tangan Shanks nantinya. Jadi itu Sea King ya, emang udah jadi penghuni tetap lah. Nah, melanjutkan dari kedekatan Uta dan Luffy, keduanya bahkan saling menceritakan apa yang menjadi mimpi mereka. Untuk Uta, ia bermimpi akan dirinya yang berkeliling dunia bersama Shanks, menciptakan banyak lagu untuk membuat orang bahagia dan melahirkan zaman baru di mana orang-orang bisa berdamai selamanya. Mr. K pribadi menangkap poin impian Uta yang ketiga menjadi hint besar tindakan Uta di masa yang akan datang, alias di movie red yang akan tayang. Mengingat impian pertamanya bisa dikatakan gugur, Uta ya mungkin memiliki idealisme lain soal gimana mewujudkan mimpinya. Terlebih Mr. K juga melihat ekspresi kurang mengenakkan Uta kalau bernarasi kembali soal mimpinya di akhir cerita. Next untuk Luffy, ia bermimpi akan berpetualang ke seluruh dunia, bertemu dengan berbagai macam orang, serta memakan apapun kuliner di berbagai penjuru dunia. Jelas sebagai sosok yang mengidam-idamkan kebebasan, impian itu menjadi hal yang sangat wajar. Jadi kemungkinan inilah yang melandasi kenapa Luffy begitu menikmati petualangannya menjadi bajak laut seperti sekarang. Alih-alih menjadi bajak laut yang berorientasi kepada One Piece maupun harta, Luffy lebih memilih untuk menjalani petualangannya ya sebebas-bebasnya dan menolak jalan pintas yang ditawarkan oleh Rayleigh di Sabaody Island. Terus bagian menarik dari obrolan mimpi mereka berdua juga ya terjadi kala Uta menanyakan gimana dunia bisa berubah dengan impian Luffy tersebut. Akan tetapi guys, Luffy gak mau ambil pusing dan mengatakan untuk memutuskannya nanti. Di sini juga jadi petunjuk akan adanya keputusan yang bisa aja Luffy buat seiring dengan petualangan besar yang telah ia lewati. BTW guys, masalah impian Luffy ini sedikit mengingatkan momen Luffy, Sabo maupun S meneriakkan mimpi mereka. Yang bikin gregetan itu pas waktunya Luffy ngomong, malah kepotong ke cerita selanjutnya. Padahal bisa jadi kan impian Luffy tersebut adalah impian yang bisa mengubah dunia sepenuhnya, alias zaman baru yang diidam-idamkan Luffy dan Uta. Ya, kita memang perlu menunggu lagi. Sayang guys, kedekatan Luffy dan Uta ini harus kandas setelah Shanks dan krunya melayarkan kapal. Soalnya, waktu Akagami Pirates kembali, ekspresi muram dan lesu hadir di wajah mereka dan mengabaikan pertanyaan Luffy. Termasuk Shanks yang berbohong kepada Luffy soal apa yang sebenarnya terjadi dengan hanya mengatakan soal Uta yang ingin menjadi penyanyi. Sepertinya terkait apa yang terjadi sebenarnya pada Uta ya dibahas lebih dalam di movie-nya nanti di 16 September permulaan di negeri kita ini. Luffy dan Ben Beckman. Pembahasan selanjutnya di episode ini yakni terkait hubungan Luffy dengan Ben. Yaps, selama ini kita begitu berorientasi akan kedekatan Shanks dengan Luffy. Namun di episode 1030 juga menyinggung kedekatan Luffy dengan Ben Beckman, sang tangan kanan dari Shanks. Semua bermula saat Ben merasakan simpati akan reaksi Luffy mengetahui Uta yang tak kembali. Tak lama setelahnya, Ben menghampiri Luffy dan mencoba menghiburnya. But semua sia-sia karena Ben pun tak mengungkap apa yang menjadi alasan Uta gak kembali lagi. Jujur di sini Mr. K kagum banget sama Ben. Ia terlihat sangat-sangat menghormati kaptennya. Meski punya rasa simpati kepada Luffy, ia masih enggan mengungkap kebenaran dengan berlandaskan selagi Shanks tak mengatakannya, ia juga tak memiliki hak untuk mengatakannya.
kepadanya. Serta Ben Beckman juga menjelaskan soal beberapa hal yang terkadang semua orang gak bakal bisa menceritakan masalahnya. Gak terkecuali Shanks di sini ya. But again and again, rasa simpati Ben Beckman kepada Luffy sangat besar guys, yang mana momen selanjutnya bakal menjelaskan. Luffy yang kesal karena bicara dengan Ben pun tak mendapat jawaban, akhirnya pergi merajuk ke area perbukitan. Nah, di sana ia kembali diganggu sama kroco-kroco bandit gunung yang sebelumnya muncul di episode kemarin. Namun sayangnya Luffy yang masih anak-anak dan sendirian pula tak mampu menghadapi dua orang dewasa sekaligus. Nasib apes pun menimpa Luffy dengan dia dihajar sampai matahari nyaris terbenam. Untungnya Ben gak menyerah untuk terus memberikan perhatiannya kepada Luffy. Ia muncul dengan melemparkan udut ke arah salah satu bandit itu. Dan hasilnya kalian tahu sendiri ya guys, ini Ben loh. Sosok admiral macam Kizaru lebih memilih angkat tangan daripada harus berurusan dengannya. Apalagi para karakter sampingan di sini, digertak sedikit aja langsung pada kabur. Terus keeratan Luffy dan Ben memang gak terlihat tetapi sangat tersirat. Mr. K merasa ada perasaan khusus yang dimiliki Ben kepada Luffy. Entah itu sosoknya yang sangar-sangar tapi sayang anak-anak, ataupun murni kekaguman sang kapten kepada Luffy menurun kepadanya. Yang pasti tanpa banyak basa-basi, Ben Beckman menggendong Luffy yang sambil menangis. Dalam tangisannya itu ya, Baka Sencho terus-terusan melontarkan keinginannya untuk menjadi lebih kuat. Ben seolah begitu memahami emosi Luffy, makanya dia hanya menjawab kata-kata iya sepanjang menggendong Luffy. Lalu keesokan harinya, aura yang berbeda muncul dari Monkey D. Luffy guys. Interaksinya dengan Ben memang sedikit banyaknya menyadarkan Luffy. Ia kembali menanyakan kesediaan Shanks untuk mengajaknya ke kapal, serta mengatakan tak akan mencampuri urusan antara Shanks dengan Uta. Ya, meski setelahnya Shanks kembali meledek Luffy soal tingkah laku Luffy yang masih anak-anak. Ben yang melihat hal itu, dia tersenyum dengan bangga menyaksikan Luffy berhasil mengatasi kesedihan dan kelemahannya. Belum lagi Luffy yang masih kecil benar-benar punya pride yang tinggi. Dia gak mau bilang soal alasan dia terluka, malah berbohong kalau dia itu terjatuh. Ben juga memahami maksud Luffy dengan tak mengatakan kenyataan yang sebenarnya. Interaksi yang singkat namun tetap terasa hangat banget kan? Semua ini jadi pertanda bahwa kehadiran Luffy memang sudah diakui bukan hanya Shanks semata, melainkan seluruh kru Akagami Pirates yang ada. But selagi Shanks bilang tidak, selagi itu juga ya, kru lain tak memaksa membuat Luffy berlayar bersama mereka. Misteri tindakan Shanks. Sekarang kita membahas benang merah yang jadi penghubung Movie Red di episode kali ini. Jelas ya, semua ini terkait dengan tindakan Shanks dan kawan-kawan yang disebut-sebut dalang dari kehancuran yang terjadi pada pulau bernama Elgia. Pulau Elgia sendiri baru disebut di episode ini guys, dan sepertinya memang menjadi latar dari film Red nantinya. Cuman yang menjadi pertanyaan adalah, apa tujuan Shanks beserta krunya membuat kehancuran di Pulau Elgia? Terlebih kabar ini tersebar kemana-mana, membuat citra Akagami Pirates sedikit mendapat cap kejam dan sebagainya. Mr. K sendiri ya berasumsi ini semua ada alasan dengan tak ikutnya lagi Uta bersama Akagami Pirates. Entah atas dasar melindungi Uta atau ada alasan lain yang tak bisa kita mengerti. Terus petunjuk yang bisa kita dapatkan yakni terkait sesuatu yang disebut Tot Musika, yang diduga oleh Sengoku ada kaitannya dengan tindakan Shanks. Cuma nggak ada penjelasan lagi Tot Musika ini apakah sebuah harta, orang, atau yang lainnya. Well, kasih sayang Shanks kepada Uta terlihat sangat besar sih. Terlihat dari ekspresi sedih yang ditunjukkannya kala kembali ke desa Fusa. Akan tetapi apa yang melandasi Shanks merelakan sosok yang dianggapnya sebagai putri, nampaknya harus kita pastikan sendiri melalui Movie Red. Kita juga seolah-olah mendapatkan penegasan mengenai tindakan Shanks yang penuh misteri. Sosok ahli strategis semacam Sengoku aja ya gak memahami tiap aksi-aksi misterius lagi mencuri perhatian dari Shanks. Bagi Sengoku, apa yang telah Shanks lakukan saat ini ya seolah bisa membuat Roger menangis di alam sadar. Sebegitu burukkah citra Shanks di mata mereka guys? Entahlah. Satu hal lagi, semisal kalian perhatikan di interview Home Tour Oda Sensei, ketika ditanya ada di pihak manakah Shanks ini sebenarnya, Oda Sensei dengan santai menjawab, lewat thread inilah kita bisa mengetahuinya. So, seolah-olah menjadi kode apa yang melandasi tindakan Shanks mulai dari meninggalkan Uta sampai menghancurkan Elgia akan menjawab sosok seperti apa Shanks yang sebenarnya. Cukup menarik memang. And then, di luar momen-momen penting tadi, kita mendapatkan bonus dengan melihat beberapa kisah masa lalu nakama SHP Crew. Mulai dari Zoro yang selalu kalah dari Kuina, lalu pencurian dari Nami, Sanji yang tengah kena omelan sama Zeff, hingga kebohongan Usopp yang udah kayak alarm pagi untuk warga sekitarnya.
Terakhir, episode ini ditutup dengan obrolan SCP Crew di era sekarang yang tengah mendiskusikan keinginan mereka untuk pergi melihat diva. Para nakama Sableng ini terlihat begitu antusias menantikan penampilan konser dari Uta, dan Luffy sebagai kapten pun mendukung kemauan para nakamanya. Serta kita kembali diperlihatkan sosok Uta yang telah menjadi bintang, berusaha mencapai apa yang menjadi impian besarnya, yakni menciptakan dunia damai tanpa peperangan dan kemiskinan, diiringi dengan nostalgia menyakitkan Uta akan sosok Shanks. Jadi kelanjutannya bisa kita nantikan di episode terakhir sesi pengantar Mufirat ini ya guys. Sambil nunggu Mufirat sih. So itu dulu yang bisa Mr. K sampaikan untuk breakdown kali ini. Kita jumpa lagi di pembahasan menarik selanjutnya. See you next time. Adios, stay safe everyone. Salam Animania. Kesel saya ngomong aduh. Suaraku. Sorry. Suara Mr. K tadi hilang sebentar. Tuh, see ya.